Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Safira dengan NIM 090313819242125, kelas Sistem Informasi Bilingual 5A angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen proyek sistem informasi mengenai cost benefit. Berikut penjelasannya. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materi. Berikut ini tabel dari cost benefit dengan proyek sistem informasi penjualan toko sepatu olahraga di Kota Palembang. Yang pertama itu biaya pengadaan. Biaya pengadaan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu biaya pembelian perangkat keras dengan jumlah 6 juta rupiah untuk tahun ke-1. Untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 itu kosong. Yang selanjutnya B, biaya perangkat lunak dengan jumlah 3 juta rupiah untuk tahun ke-0. Untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 itu kosong. Yang selanjutnya yang C, biaya manajemen dan staf dengan jumlah 1 juta rupiah untuk tahun ke-0. Untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 itu kosong. Maka total biaya pengadaannya itu 10.500.000 rupiah. Selanjutnya yang kedua, biaya proyek. Di sini biaya proyek terbagi menjadi 4. Yang pertama itu biaya konsultan, yang B tahap analisis sistem, yang C tahap desain sistem, dan yang D tahap penerapan sistem. Untuk biaya konsultan itu terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu programmer dengan jumlah 3 juta rupiah untuk tahun ke-0, dan untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 itu kosong. Yang B, biaya perjalanan dan akomodasi dengan jumlah 2 juta rupiah untuk tahun ke-0. Untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 itu kosong. Maka total biaya proyeknya itu berjumlah 5 juta rupiah. Selanjutnya yang B, tahap analisis sistem. Tahap analisis sistem ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu biaya pengumpulan data dengan jumlah 2.200.000 rupiah untuk tahun ke-0. Untuk tahun ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 itu kosong. Selanjutnya yang B, biaya ATK dan dokumentasi dengan jumlah 200.000 rupiah untuk tahun ke-0. Untuk tahun ke-1 sampai dengan ke-4 itu kosong. Dan yang C, biaya rapat dengan jumlah 200.000 rupiah untuk tahun ke-0. Untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 itu kosong. Yang ke-D, biaya manajemen dan staf dengan jumlah 1 juta rupiah untuk tahun ke-0. Untuk tahun ke-1 sampai dengan ke-4 itu kosong. Dan maka total biaya analisis sistemnya itu 1.700.000 rupiah. Selanjutnya yang C, tahap desain sistem. Tahap desain sistem ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu biaya ATK dan dokumentasi dengan jumlah 200.000 rupiah untuk tahun ke-0. Untuk tahun ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 itu kosong. Dan yang B, biaya rapat dengan jumlah 200.000 rupiah untuk tahun ke-1, untuk tahun ke-0. Untuk tahun ke-1 sampai dengan ke-4 itu kosong. Yang C, biaya manajemen dan staf dengan jumlah 1 juta rupiah untuk tahun yang ke-0. Untuk tahun ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 itu kosong. Maka total biaya desain sistemnya itu 1.400.000 rupiah. Selanjutnya yang D, tahap penerapan sistem. Tahap penerapan sistem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu biaya konversi data dengan jumlah 1 juta rupiah untuk tahun ke-0, untuk tahun ke-2 sampai untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 itu kosong. Selanjutnya yang B, biaya pelatihan user. Untuk tahun ke-0 itu berjumlah 1.600.000 rupiah. Untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 itu kosong. Yang C, biaya manajemen dan staf yang berjumlah 1 juta rupiah untuk tahun ke-0. Untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 itu juga kosong. Maka total biaya penerapan sistemnya berjumlah 3.600.000 rupiah. Selanjutnya yang ketiga itu biaya operasi dan perawatan. Biaya operasi dan perawatan di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu biaya personil atau user administrasi. Untuk tahun ke-0 itu kosong. Untuk tahun ke-1 dan tahun ke-2 itu berjumlah 1 juta.
Untuk tahun ketiga berjumlah Rp1.500.000. Untuk tahun keempat berjumlah Rp2 juta. Yang B, biaya overhead. Untuk tahun yang ke-0 itu kosong. Untuk tahun ke-1, tahun kedua itu berjumlah Rp500.000. Untuk tahun ketiga berjumlah Rp800.000. Dan untuk tahun keempat berjumlah Rp1 juta. Yang C, biaya perawatan hardware. Yang untuk tahun ke-0 itu kosong. Untuk tahun ke-1 dan tahun kedua itu berjumlah Rp800.000, dan tahun ketiga itu berjumlah Rp1 juta, dan tahun keempat berjumlah Rp1.500.000. Dan untuk yang D, biaya manajemen dan staf. Untuk tahun yang ke-0 itu kosong. Untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun keempat itu berjumlah Rp900.000. Maka total biaya atau TB berjumlah Rp22.200.000. Total TB ini didapat dari hasil penjumlahan dari total biaya, seperti total biaya pengadaan, total biaya proyek, total biaya analisis sistem, total biaya desain sistem, dan total biaya penerapan sistem. Untuk hasil total biaya dari biaya operasi dan perawatan itu didapatkan dengan total Rp3.200.000 untuk tahun ke-1, dan untuk tahun kedua itu juga sama dengan jumlah Rp3.200.000. Untuk tahun ketiga itu berjumlah Rp4.200.000, dan untuk tahun keempat berjumlah Rp5.400.000. Yang keempat, manfaat berwujud. Manfaat berwujud berjumlah 5, terbagi menjadi 5. Yang pertama itu pengurangan biaya operasional. Untuk tahun yang ke-0 itu kosong. Untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 itu berjumlah Rp500.000. Yang selanjutnya yang B, pengurangan biaya karena kesalahan proses. Untuk tahun ke-0 itu kosong. Untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 itu berjumlah Rp600.000. Yang selanjutnya yang C, peningkatan keuntungan penjualan. Yang pada tahun ke-0 itu kosong. Untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 itu sama, yaitu dengan jumlah Rp700.000. Yang selanjutnya yang D, pengurangan biaya persediaan. Untuk tahun ke-0 itu kosong. Untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 juga sama, dengan jumlah Rp800.000. Untuk yang E yang terakhir, pengurangan kredit tak tertagih. Untuk tahun 0 itu kosong, dan untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4 itu jumlahnya sama, yaitu Rp1.500.000. Maka total biaya keuntungan berwujud itu berjumlah Rp4.100.000 untuk tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4. Selanjutnya, manfaat tidak berwujud. Untuk manfaat tidak berwujud terbagi menjadi 3. Yang pertama itu peningkatan layanan kepada pelanggan. Untuk tahun ke-0 itu kosong. Untuk tahun ke-1 dengan tahun kedua itu berjumlah Rp2.500.000. Untuk tahun ketiga dan tahun keempat itu berjumlah Rp5 juta. Yang selanjutnya yang B, peningkatan kepuasan kerja karyawan. Untuk tahun yang ke-0 itu kosong. Untuk tahun ke-1 dan tahun kedua itu berjumlah Rp500.000. Dan untuk tahun ketiga dan tahun keempat itu berjumlah Rp300.000. Yang selanjutnya itu yang C, peningkatan kualitas keputusan manajemen. Untuk tahun ke-0 itu kosong. Untuk tahun ke-1 dan tahun kedua itu berjumlah Rp2.500.000, dan untuk tahun ke-3 dan ke-4 itu berjumlah Rp3 juta. Maka total manfaat tidak berwujud hasilnya itu untuk tahun ke-1 dan tahun kedua itu berjumlah Rp5.500.000, dan untuk tahun ketiga dan ke tahun keempat itu berjumlah Rp8.300.000.
Selanjutnya total manfaat. Untuk total manfaat itu sendiri untuk tahun yang ke-1 dan tahun kedua itu berjumlah Rp9.600.000. Untuk tahun ketiga dan tahun keempat itu berjumlah Rp12.400.000. Untuk rumus menghitung total manfaat di sini yaitu total biaya berwujud ditambah dengan total biaya tak berwujud. Di sini contohnya untuk total biaya berwujud itu Rp4.100.000, maka ditambah dengan total tidak berwujud yaitu Rp5.500.000, maka hasilnya itu ialah total manfaat dengan jumlah Rp9.600.000. Selanjutnya itu untuk proses atau selisih total keuntungan dan total biaya. Untuk tahun ke-0 itu kosong, untuk tahun ke-1 dan tahun kedua itu berjumlah Rp6.400.000, dan untuk tahun ketiga itu berjumlah Rp8.200.000, dan tahun keempat itu berjumlah Rp700.000. Untuk menghitung rumus proses atau selisih total keuntungan dan total biaya ini dengan total manfaat dikurang dengan total biaya. Di sini contohnya total manfaat yaitu Rp9.600.000, maka dikurang dengan total biaya yang di atas yaitu Rp3.200.000. Maka hasilnya itu ialah proses atau selisih total keuntungan dan total biaya. Di sini hasilnya Rp6.400.000. Untuk tahun ke-1, tahun kedua dan untuk tahun kedua, tahun ketiga dan ke tahun 4 penghitungannya sama seperti contoh di tahun ke-1. Baiklah, selanjutnya itu analisis payback periode. Untuk perhitungan analisis payback periode adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 Rp22.200.000 dikurang dengan proses pada tahun ke-1 dengan jumlah Rp6.400.000. Maka hasilnya itu ialah sisa biaya sistem pada tahun ke-1 dengan jumlah Rp15.800.000. Hasilnya ini dikurangkan lagi dengan proses pada tahun kedua dengan jumlah Rp6.400.000, maka hasilnya itu ialah sisa biaya sistem pada tahun kedua dengan jumlah Rp9.400.000. Untuk menghitung sisanya di sini, sisa biaya sistem pada tahun kedua dibagi dengan sisa biaya sistem pada tahun ke-1. Lalu dikali 1 tahun, maka hasilnya di sini 0,59 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun setelah detailnya adalah 2 tahun, 59 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwasanya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,59 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Selanjutnya itu analisa return on investment atau ROI. Dengan metode ini maka presentasi manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungannya sebagai berikut. Untuk biaya pengadaan sistem tahun ke-0 itu dengan jumlah Rp22.200.000 ditambah biaya perawatan sistem tahun ke-1 Rp3.200.000 ditambah biaya perawatan sistem tahun kedua Rp3.200.000 ditambah biaya perawatan sistem tahun ketiga Rp4.200.000 ditambah perawatan sistem tahun keempat Rp5.400.000. Maka total biayanya itu sebesar Rp38.200.000. Sedangkan untuk total keuntungan yang didapat adalah sebagai berikut. Untuk total manfaat pada tahun ke-1 itu Rp9.600.000. Untuk total manfaat pada tahun kedua Rp9.600.000.
Untuk total manfaat pada tahun ketiga Rp12.400.000. Untuk total manfaat pada tahun keempat berjumlah Rp12.400.000. Maka hasil dari penjumlahan maka hasilnya itu berupa total manfaat yang berjumlah Rp44 juta. Untuk rumusan dari return of investment ini sebagai berikut, yaitu total manfaat dikurang dengan total biaya, lalu dibagi total biaya, terus dikali 100%. Maka di sini Rp44 juta dikurang Rp38.200.000 dibagi Rp38.200.000 lalu dikali 100%, maka hasilnya 15,18%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 15,18% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi sistem informasi penjualan toko sepatu olahraga di Kota Palembang. Yang selanjutnya, yang ketiga, analisa net present value atau NPF. Perhitungan analisisnya sebagai berikut. NPF sama dengan min nilai proyek ditambah proses 1 dibagi 1 ditambah I% pangkat 1 ditambah proses 2 dibagi 1 ditambah I% pangkat 2 ditambah proses N dibagi 1 ditambah 1% pangkat N. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskoto 15% per tahun. Maka hasilnya itu NPF sama dengan min Rp22.200.000 ditambah Rp6.400.000 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah Rp6.400.000 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ditambah Rp8.200.000 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 3. Maka NPF-nya sama dengan min Rp22.200.000 ditambah Rp5.565.217 ditambah Rp4.848.484 ditambah Rp5.394.736. Maka hasil NPF-nya itu Rp1.608.437. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan ialah berjumlah Rp1.608.437.000 atau NPF lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya itu metode tingkat pengembalian internal atau biasa disebut IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang diskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Misalnya I1 sama dengan 15%, maka NPF 1 sama dengan Rp1.608.437.000 itu sama dengan nilai NPF positif. Dan untuk I yang kedua sama dengan 20%. Maka untuk mencari NPF yang kedua itu dengan rumus NPF 2 sama dengan min Rp22.200.000 ditambah Rp6.400.000 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1 ditambah Rp6.400.000 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 2 ditambah Rp8.200.000 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 3. Maka hasilnya di sini NPF 2 sama dengan min Rp22.200.000 ditambah Rp5.033.000 dan Rp33.000 ditambah Rp4.444.000 ditambah Rp4.606.074
rupiah. Maka hasilnya di sini NPF 2-nya itu min 881.415 dengan NPF negatif. Untuk IRR sama dengan 15% ditambah 20% dikurang 15% dikali 1.608.437 dibagi NPF 1 dikurang NPF 2. IRR 15% ditambah 15%. 15% ini hasil dari pengurangan dari 20% dikurang 15%. Lalu dikalikan lagi dengan 1.608.437 lalu dibagi 1.608.437 untuk NPF 1 dan dikurang min 881.415 ini untuk NPF 2. Maka hasilnya itu 15% ditambah 21,85% dibagi 2.489,852. Maka IR 15% ditambah 3,22%. Untuk 3,22% ini hasil pembagian dari 80,421 85% ini dibagi dengan 2489,85%. Ini hasilnya itu 3,22. Terus 15% ini ditambah 3,22% itu hasilnya 18,22%. Maka IRR sama dengan 18,22%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 18,22% per tahunnya. Dan apabila tingkat bunga pengembalian rate of return yang diinginkan 15% per tahunnya, maka IRR-nya lebih besar 15%. Dengan kata lain, proyek sistem informasi penjualan toko sepatu olahraga di Kota Palembang ini dapat diterima. Sekian penjelasan dari cost benefit. Saya mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.